Scene beralih saat Koji masih bekerja di klub malam tuan rumah. Saat itu Rena datang sendirian ke sana. Koji mengikuti saran bosnya untuk mendekati Rena agar mendapatkan banyak uang. Koji mendekati Rena. Terlihat Rena juga menyukai Koji. Koji menjadi pacar bayarannya sejak saat itu dan Rena mempekerjakannya di luar klub tuan rumah. Mereka berdua bahkan sudah bercinta. Koji bertanya apakah Rena tidak ingin punya pacar nyata. Tapi Rena menjawab dia lebih memilih memiliki pacar bayaran di ranjang seperti Koji. Rena bertanya kenapa Koji bertanya seperti ini. Apakah Koji berubah pikiran dan ingin punya pacar? Koji menjawab tidak. Rena sudah cukup membayar banyak. Rena mengatakan siapa juga yang mau berpacaran dengan Koji yang seperti ini. Scene beralih, Nonim kembali ke rumah dan mengatakan kepada ibunya bahwa Koji tidak bisa datang malam ini. Ibunya mengatakan tidak masalah karena Koji yang sibuk dengan pekerjaannya. Kakaknya justru meledek Nonim karena pacar adiknya tidak berani menemui mereka. Nonim mengatakan masih ada minggu depan. Tiba-tiba Tuan Mak menelpon Nonim dan membuatnya terkejut. Nonim segera ke atas dan mengangkatnya. Nonim menanyakan alasan Tuan Mak menelponnya. Tuan Mak meminta Nonim datang ke pesta perayaan keberhasilan kerjasama perusahaannya dengan perusahaan Nonim. Namun Nonim menolaknya karena dia masih tidak mempercayainya. Tuan Mak memberitahu bahwa dia tidak memiliki niat lain karena semua karyawan juga ada di sana. Ia juga mengatakan apakah Koji memberitahunya. Nonim mengatakan Koji tidak mengatakan apa-apa padanya. Setelah menutup telepon Tuan Mak, rekan kerjanya mengirim pesan untuk mengajak Nonim ikut pesta perayaan karena semua sudah ada di sana. Kemudian Tuan Mak menelpon Rena dan memberitahu bahwa dia sudah melakukan perintahnya. Tak lama kemudian Koji datang dan langsung meminta agar dirinya segera mengakhiri menjadi pacar bayaran Rena, agar Koji terbebas. Rena bertanya apakah Koji benar-benar mencintai gadis itu sampai rela melakukan ini semua. Rena juga mengatakan Nonim adalah gadis polos yang bodoh. Koji kesal dan mengatakan jangan bicara Nonim seperti itu. Rena kemudian mengajaknya ke suatu tempat. Rena juga mengatakan Koji harus bersamanya malam ini. Kemudian Nonim datang ke bar untuk mengikuti perayaan perusahaan dan sudah ada Tuan Mak yang menunggunya. Tuan Mak mengulurkan tangannya untuk mengajak Nonim masuk ke dalam, tapi Nonim menolaknya dengan sopan. Tuan Mak mengirim pesan pada Rena dan Rena sudah siap menjalankan rencananya. Nonim datang bersama Tuan Mak dan mereka memperkenalkan diri ke karyawan Tuan Mak. Juga memberitahu Nonim ada pria karyawan Tuan Mak yang menanyakan apakah Nonim memiliki pacar. Tapi Nonim tidak mempedulikannya. Mereka juga membicarakan Minei, Hasobe, dan Koji. Tuan Mak menyuruh mereka untuk tidak bicara dengan keras karena ada bos mereka di atas. Ternyata Koji ada di atas dan melihat ke arah mereka dan hal ini membuat Nonim terkejut. Tiba-tiba Rena datang memberikan minuman kepada Koji. Ting mengatakan bahwa rumor itu benar, bos mereka dan Rena punya hubungan. Nonim merasa sedih melihat pacarnya yang tadi pergi ternyata ada di sana bersama Rena. Koji tidak mau minum minuman yang diberikan Rena, tapi Rena mengancam Koji untuk meminum minuman yang dia bawa. Koji pun meminumnya. Rena mengatakan jika bukan karena Rena, Koji akan tetap menjadi gigolo di klub malam dan tidak akan menjadi CEO VPX seperti sekarang. Koji bertanya apa yang harus dia lakukan untuk mengakhiri ini semua. Rena menyuruh Koji menciumnya seperti tadi di sini. Koji ingin segera bebas dari Rena sehingga dia menuruti perintahnya. Koji mencium Rena sehingga semua karyawan di bawah terkejut melihatnya, apalagi Nonim. Nonim terlihat tidak kuat menahan marah melihatnya dan hal ini dilihat oleh Tuan Mak. Nonim sudah muak melihat hal itu sehingga dia lari pergi, tapi Tuan Mak menghalanginya. Nonim mengatakan dirinya tidak bodoh, dia tahu semua ini sudah direncanakan Tuan Mak dan Rena agar dia melihat hal ini. Tuan Mak mengatakan bahwa itu adalah sifat Koji sebenarnya, dia hanya main-main dengan Nonim. Tapi Nonim tidak percaya pada Tuan Mak. Kemudian Nonim menemui Koji dan Rena di atas. Rena berpura-pura ketahuan bermesraan dengan Koji. Rena juga menghina Nonim dengan mengatakan untuk tidak memberitahu hal ini karena Nonim hanyalah karyawan kelas rendah. Koji sudah tidak kuat mendengar perkataan Rena terhadap Nonim sehingga dia mencoba menjelaskan kepada Nonim. Namun Nonim mengatakan bahwa dia bukan karyawan rendahan, dia adalah pacarnya Koji.
Mendengar itu, Rena kesal dan mengancam Koji untuk memberitahu Nonim hubungan mereka yang sebenarnya. Rena juga memberitahu Koji bahwa dia tahu Koji tidak mau Nonim tahu jika dia pernah bekerja di klub tuan rumah dan berganti-ganti wanita. Dan Nonim tidak akan pernah bisa menerima masa lalu Koji dan siapa Koji sebenarnya. Dan Rena adalah satu-satunya orang yang mengetahuinya dan menerima Koji apa adanya. Koji menatap Nonim yang menangis. Nonim lari pergi tapi Koji mengejarnya dan memberitahukan kejadian masa lalunya. Dia dulu bekerja di klub tuan rumah dan mempekerjakan banyak orang. Namun saat hendak menutup klub, dia ditusuk punggungnya oleh mafia Yakuza. Oleh karena itu, Koji memutuskan untuk menjual klub itu dan ingin memulai bisnis baru yang tidak mengusik mafia. Tiba-tiba Rena datang tapi Koji memberitahu jika dia sudah tidak bisa bertemu dengannya lagi karena dia sudah menjual klub. Rena memberitahu Koji bahwa dia bisa membantunya dan membuat dirinya menjadi seorang CEO dengan bantuan kekayaan ayahnya. Koji pun memulai pekerjaan barunya yang dibantu oleh Rena. Setelah dibantu oleh Rena, ia menjadi CEO di sana. Koji tahu perasaan Rena padanya tapi Koji pura-pura tidak tahu agar membuatnya aman. Akan tetapi hal itu membuatnya terikat dengan Rena. Noni memaafkan hal itu tapi dia tidak bisa memaafkan Koji yang mencium Rena tadi. Noni bertanya kenapa Koji menyembunyikan hal ini darinya padahal Noni mencintai Koji dan tidak peduli dengan masa lalu Koji. Apakah Koji takut Noni tidak bisa menerima masa lalunya? Tapi Noni memberitahu bahwa Noni bisa menerima semuanya. Koji meminta maaf dan memeluk Noni, tapi Noni memaksa pergi. Koji mengejar Nonim tapi Nonim sudah pergi dengan taksi. Nonim tidak menyangka dengan kejadian tadi padahal dia sangat mempercayai pacarnya. Besok paginya Nonim tidak mau beranjak dari kasurnya selama 2 hari sehingga kakaknya datang membawakan minum dan menanyakan keadaannya. Setelah itu ibunya datang dan menyuruh Nonim mengatakan apa yang dia butuhkan dan menceritakan masalahnya. Noni mengatakan bagaimana jika dia ingin keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan lain. Di samping itu kakaknya juga sudah mendapat kerja sehingga mereka bisa membayar hutang. Ibunya Noni menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia sudah memiliki uang untuk membayar hutang dari orang yang menawarkan bantuan. Hal ini membuat Nonim bingung. Saat Nonim hendak turun, ia terkejut melihat Koji ada di rumahnya. Koji mengajaknya bicara di luar dan dia memberitahukan semua masa lalunya. Saat ia masih bekerja di klub tuan rumah, ia bercinta dengan gadis-gadis demi keuntungan dirinya sendiri dan hal itu dia sembunyikan karena dia tidak mau Nonim sebagai pacarnya tahu dan tidak bisa menerimanya dan tidak mau lagi menjadi pacarnya. Nonim mengatakan dia tidak peduli dengan masa lalu Koji. Orang yang dia cintai adalah Koji yang sekarang ini. Koji mengatakan sekarang dia tahu Nonim mencintai dia apa adanya dan menerima masa lalu Koji. Hal ini membuat Koji merasa terharu dan memeluk Nonim. Koji merasa dirinya tidak pantas dengan Nonim karena masa lalunya membuat dirinya tidak sesempurna yang dibayangkan Nonim. Koji juga meminta Nonim untuk tidak pergi meninggalkannya karena Nonim orang yang satu-satunya membuatnya bahagia. Nonim memeluk Koji dan mengatakan mereka akan memulai hubungan dari awal. Nonim menyuruh Koji tidak perlu khawatir tapi meminta Koji berjanji untuk tidak menyembunyikan apapun darinya mulai sekarang. Koji mencium Nonim dan bersambung. Masih ada episode selanjutnya yang tantangan cinta mereka tidak kalah menarik. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.